Kalau kita bicara sekarang mulai masuk ke DPR. kiprah Mas Ganjar di DPR, yang selalu menjadi digodok oleh orang. Waktu Mas Ganjar di DPR itu sempat ada tudingan, walaupun ini tudingan disebutkan Nazarudin tapi dibantah oleh Novel Baswedan soal EKTP. Mas memberikan sesuatu yang gede itu kan there are no free lunch. Kejadian 21 April ketika Mas Ganjar dideklarasikan sebagai capres. Mas Ganjar juga tahu mendadak? Saya nggak tahu, istri saya nggak tahu. Saya mau sholat dulu, sholat terus kemudian kamar Bung Karno. Akhirnya berjalanlah di situ, paginya diumumkan. Tapi saya komunikasi sama Pak Jokowi. Bapak datang kan? Saya masih di Solo. Tapi Bapak datang kan? Bapak udah datang loh Pak. Oh saya datang. Hari itu saya ndredeg betul. Hamin satu itu bertanya-tanya. Oh. Emang ada sesuatu. Saat itu kita udah tahu. Orang berbagi, kalau istilahnya tadi berbagi, gede segitu. Emang gratisan Mas? Enggak. Pasti ini sesuatu kelak kemudian hari. Saya tolak dari awal. Maka karangan Nazarudin kan tidak pernah terbukti. Iya. Dan saya punya BAP-nya. Siapa dibagi berapa dan sebagainya. Dan ada satu kalimat yang menarik dari BAP, pengakuan si pembagi itu. Sekian. Dan pas saat punya saya itu selalu disampaikan, Ganjar tidak mau menerima. Lalu saya bawa, diserahkan ke si X. Ada BAP, saya simpan sampai hari ini. Mas kalau kita tidak korupsi ya, kita nggak pernah takut saya hadapi sebuah persidangan. Saya hadapi semua fitnah ini. Dan saya diajari oleh orang tua saya pada value yang urip sak mati. Oh. Hidup secukupnya. Ganjar jadi anggota DPR segini nggak punya apa-apa ya. Punyalah cukup. Saya punya kok. Mobil punya, tabungan punya, rumah punya. Cukup kok. Madya. Sak madya. Apakah harus mewah ya? Apakah harus berlebih? Saya kira enggak. Jadi nilai itu yang kemudian diajarkan sehingga kita mesti kekeh. Dan itu kelak kemudian lah yang kemudian di research oleh teman-teman partai dan Mas Bambang Pacul itu waktu saya mau running pertama dia sampaikan. Tagline-nya ini hasil dari riset, mboten korupsi, mboten ngapusi. Ini serius Mas. Ini sikap yang keras, tapi saya suka. Udah friend, situ bisa melakukan itu Mas Bambang. Mang The Korea itu ngeri. The Korea itu mang ngeri. Jadi artinya dia senior saya, beliau guru saya, beliau memberikan itu gitu ya. Dan kemudian ya kalau yang lain soal dinamika aja biasa saja. Nah saat itu beliau sampaikan, udah ini, menang gitu. Dan menang, padahal diusung oleh satu partai saya waktu itu. Dan saya waktu itu incumbent toh Pak, Bibit Waluyo waktu itu. Dan tagline itulah yang kemudian publik senang. Maka saya sampaikan juga, hari ini kalau saya bicarakan kepada publik, apa sih yang masih menjadi kegelisahan publik? Masih korupsi loh. Iya. Dan saya sampaikan cerita itu dengan lantang, karena saya mengikuti seluruh proses yang mendistorsi saya. Tapi ya kalau kemudian waktu membuktikan gitu ya. Waktu membuktikan. Jadi value dari ibu saya itu. Maka berkali-kali di media kalau ditanyakan apa itu. Layani masyarakat dengan baik, jangan korupsi. Selalu. Maka waktu berkaca itu saya ingatnya cuma itu ya sama ibu saya. Mas tapi seberapa besar sebetulnya godaan untuk, maksudnya kadang orang kan mungkin tidak melihat nominalnya dari sebuah korupsi yang dilakukan, tapi ada arus yang begitu besar yang membuat orang itu tidak berani melawan arus gitu Mas. Mas, kalau mau di googling boleh. Ada salah satu anggota DPR yang waktu itu mengembalikan honor. Karena waktu itu terjadi perdebatan di DPR bahwa siapapun yang ikut dalam paripurna dan mengatakan setuju dapat duit. Lalu ada satu orang yang menolak. Ternyata duit ini sudah masuk rekening. Kemudian
si orang ini dibawa rapat dan kemudian berdebat panjang di situ. Dan si orang ini bertahan. Enggak. Pansusnya sudah ada, panjangnya sudah ada, maka anggota yang berhak ya itu. Yang lain tidak ikut membahas ya tidak. Mengatakan ya setuju di paripurna itu tidak harus dikompensasi dengan uang. Itu sudah kewajiban tugas. Melekat. Dia Ganjar Pranowo. Dan Anda boleh googling, kita pernah mengembalikan satu tumpuk itu duitnya, cash. Waktu itu sama Mas Bambang Pacul juga, kami sama-sama sekretaris fraksi, dan seluruh PDI Perjuangan mengembalikan. Sebenarnya ya anu aja, kita mau tunjukkan bahwa kita bisa kok secukupnya, kalau kerja profesional ya sudah ada bayarannya gitu. Ya. Kenapa kita perlu. Saya sebenarnya membawa nilai itu dan kemudian kalau kamu konsep dan ngomong janji, mungkin orang bisa percaya tapi sebagian mungkin akan tidak. Tidak. Maka saya belikan, saya ada buktinya loh. Jadi ada seorang yang pernah mengembalikan. Dan setelah itu dibahas di TV-TV dan kemudian ada seseorang yang TV-nya itu bagus banget. Menyampaikan itu wawancara saya dulu. Mas Ganjar katanya mengembalikan. Iya, saya kembalikan. Wawancara selesai. Waktu itu yang diwawancara bukan saya dulu, orang lain dulu. Itu kan ada itu Ganjar mengembalikan gitu. Saya nggak percaya, nggak ada buktinya kok dia mengembalikan. Kan dia hanya statement gitu. Yang diwawancara orang lain. Orangnya sekarang masih hidup, rekamannya masih dicari masih ada mungkin gitu. Saya masih ingat itu di Jak TV waktu itu, saya ingat. Terus kemudian yang menarik, hostnya itu pintar. Setelah dia membantah, nggak mungkin, nggak percaya Ganjar nggak mengembalikan, itu kan hanya statement dan omongan aja. Oke, mari kita undang pembicara kedua, Ganjar. Di counter gitu. Langsung gitu. Saya kembalikan loh Mas, saya bilang gitu. Saya lihat ke kamera gitu. Saya kembalikan loh Mas. Oke, tolong kamera ini meng-close up apa yang saya bawa. Ceng. Saya dekatan di close up. Setoran Ganjar ke Sekjen. Terus saya bilang, Mas, Anda mau komentar apa? Waktu itu belum musim manggil bro. Oh iya. Saya nggak panggil bro. Mas, Anda sekarang mau komentar apa? Silakan Anda ralat pernyataan Anda tadi. Asik ya. Skakmat ya. Skakmat. Ya, saya nggak maksud gitu sih. Pendidikan politik kan penting. Ya. Untuk orang tahu. Tapi kalau kita lihat kan, Bu Mega itu kan juga cukup keras ya dengan anti korupsinya kemarin, walaupun sempat mengatakan bahwa kalau KPK udah nggak ini bubarkan aja, walaupun beliau juga yang mendirikan gitu waktu kepemimpinan beliau. Tapi dalam proses diskusi dengan Bu Mega, memang se-straight itu nggak sih Mas? Soal korupsi itu nggak ada ini. Boleh saya ceritakan dulu? Boleh. Saya di sebelahnya ketika Bu Mega ngomong itu. Oh, yang KPK kemarin. KPK dibubarkan. Kan ngambilnya KPK dibubarkan terus jadi lead. Di mana-mana. Ya sudah. Padahal ada cerita belumnya. Cerita sebelumnya itu kira-kira kalau saya uraikan dalam satu kalimat gini. KPK harus netral. Tidak boleh ditumpangi kepentingan politik. Kalau ditumpangi kepentingan politik ya bubar aja. Karena nggak netral lagi. Kira-kira begitu. Konteksnya. Konteks besarnya itu seperti itu. Iya. Wong ibu yang mendirikan. Iya. 2. Tahu nggak kalau rapat internal? Itu nadanya tinggi. Melotot. Jarinya begini. Intonasinya menggelegar. Tak pecat. Asli. Iya. Merinding semua. Merinding sama yang takut-takut juga gitu. Dikira saya nggak tahu apa. Kalian bermain seperti apa. Tak pecat itu. Biasanya didahului gini, saya itu sudah seneng kalau ngelihat kader bagus, bela rakyat, jalanin program. Tapi selalu saja deg-degan kalau sudah berhubungan dengan 3 huruf gitu. 3 huruf. Itu bahasa itu. Kalau saya boleh membuka di acara Gaspol. Ini karena Gaspol kadang-kadang ada gas. Ada yang gas ya. Yang selalu ingat di Gaspol ada GP itu aja. Masuk ya? Masuk. Disitulah kemudian kalau saya mau tunjuk. Ibu itu komitmen penuh. Bahwa di antara kami masih ada yang kurang ajar, kami tidak pernah pungkiri. Iya, di antara kami masih ada yang kurang ajar. Tapi komitmen, itu yang terjadi.
penjelasan gini kan, faktanya masih begitu ya. Selalu ada noda-noda gitu. Ya. Maka diingatkan terus menerus. Wah, kerasnya minta ampun. Oke. Tapi kalau bicara soal kedekatan Bu Mega dengan seorang Ganjar Pranowo itu gimana sih Mas dulu awal merasa mulai bonding dengan Bu Mega itu? Saya itu anak siapa lah, Mas? Saya dari keturunan, saya biasa saja. Saya baru merasa itu ketika kemudian, saya disuruh jadi ketua pansus ya, periode pertama, tahun kelima. Periode pertama tahun kelima loh, saya masih di Komisi 4 loh. Ya. Terus tiba-tiba undang-undang parpol pemilu saya dipindahkan ke Komisi 2, terus saya disuruh jadi pimpinan. Parpol pemilu MD3, Pilpres, itu kan undang-undang paling seksi. Iya. Di sana Ferry Mursi dan Baldan almarhum dari Golkar, di sini saya. Ferry Mursi dan tokoh di Golkar hebat banget ya. Ganjar siapa? Tugas ini menurut saya sesuatu kepercayaan. Pasti partai Bu Mega udah menghitung kenapa dikasih ke Ganjar. Saya itu antara bangga tidak percaya saat itu. Tenane iki gitu. Beneran. Tenane Bu. Serius Bu. Raguyan yo kira-kira kalau anak sekarang sambil berkecamuk. Bisa bismillah confidence. Ini saatnya saya tunjukkan. Angket Senturi yang saya tadi singgung. Kan orang mulai kenal saya itu tau Mas. Mulai naik. Ada Ganjar. Ada Marwarar saat itu ya. Ada Eva, ada Mas Gayus, macam-macam lah. Tokoh-tokoh waktu itu muncul. Dan orang dilihat. Saya tuh sehari sampai 4 kali loh, 3-4 kali masuk TV. Di doorstop. TV nge-rolling itu terus. Saya minum obat udah. Nge-rolling terus. Tuh. Periode kedua langsung jadi pimpinan komisi. Siapa saya? Menurut saya, sistem partai berjalan, kaderisasi berjalan, merit system berjalan. Ya mungkin tidak sesempurna amat, tapi saya yang nothing itu, kemudian saya bisa mendapatkan peran itu. Nah setelah itu, sebenarnya relasi saya dengan Bu Mega secara emosional waktu itu ya biasa aja. Saya kader, beliau ketua umum, saya di DPR, beliau ketua umum, gitu-gitu aja sebenarnya. Memang berikutnya agak makin terasa saya ketika Ganjar kamu maju gubernur. Wow. Kandang banteng mulai jateng. Kandang banteng dengan popularitas 7%, elektabilitas 3% melawan incumbent Incumbent, iya. Loh itu kalau tidak ada trust ke saya, nggak mungkin. Bu Mega itu kan punya refleks politik ya, yang menurut saya udah kawakan ini. Jadi kalau mau main dia feelingnya so good gitu kira-kira. Dan waktu kampanye ya itulah saya mulai dekat karena ibu membantu saya banyak banget sampai kampanye. Sehingga di bus itu waktu itu mau kampanye nih, ngomongnya gini nih. Jar, kalau kamu nanti sudah memimpin ya, tuh kamu bereskan, kamu ketemu Forkompimda, kamu ketemu tokoh agama, kamu ketemu tokoh masyarakat. Ya Bu, ada tugas lain? Enggak. Yang paling fondasi, jaga Pancasila, jaga NKRI, jaga moderatnya masyarakat yang ada di situ. Yang lain Bu, enggak, siap. Hanya itu. Nah terus ya kita ngobrol, terus berbincang lah. Kuliner, batik, kerajinan, isu perempuan, anak, lingkungan, anggrek. Nah itulah kami bicara. Mulai semakin di situ. Makanya aku ingat Mas di posisi waktu itu acara PDI 2021 apa ya, yang masih pakai Zoom. Yang Bu Mega marahin Mas Ganjar karena masalah banjir itu. Maksudnya apa ya? Kedekatan itu dan memang kayaknya Bu Mega sangat keras juga pada kadernya yang akhirnya bisa jadi kepala daerah ya Mas, termasuk sama Mas Ganjar. Saya membacanya beda. Malah membacanya beda? Ketika ada bencana, ada sesuatu dan kemudian ibu marah. Ketika banyak orang melihat nggak suka sama saya, mampus lu dimarahin gitu. Ya. Kalau saya beda.
Nah, saya beda. Kalau saya melihatnya, ketua umum, ada kadernya, maka diingatkan. Kalau diingatkan itu artinya perhatian. Kalau dimarah itu justru diperhatikan. Tahu nggak rasanya dicuekin? Iya. Nggak peduli itu kan. Kok nggak dimarahin aku ini ya? Nggak dimarahin, nggak disapa, dicuekin gimana coba? Iya. Kalau saya dimarahin gitu, enggak. Ini antara pimpinan dengan kadernya. Maka sebenarnya hampir seluruh perintah pada kader itu jangan korupsi. Perhatikan orang kecil. Ngomong stunting. Bro, Rakernas PDI Perjuangan tahu nggak tema-temanya? Anda urutin deh. Oh iya. Stunting. Besok ini apa? Pangan. Ya. Orang miskin, jaminan sosial. Kalau kita bicara ngomong NKRI udah tiap hari. Ya. Tapi ini tema-tema yang mungkin tidak populer diomongkan oleh partai politik atau politisi. Tapi fundamental. Sangat. Itu Ibu kalau perintah, kamu kepala daerah, sudah nanam apa belum? Yang gundul mana? Itu ada laporan, kamu beresin. Saya pernah ditelepon Ibu, tahu nggak urusannya? Jadi aku baca Kompas. Ini ada orang nemuin anggrek endemik Merapi. Coba kamu datengin. Bu, ini Jogja, Bu. Ya udah kamu bicara sama Ngerso Dalem. Udah Bu, ini lebih panjang lagi. Saya berangkat aja. Budal langsung. Budal kemudian masuk ke Turgo. Oh di Turgo. Di Turgo. Disitulah saya ketemu dua anak. Pak Ganjar. Bukan. Oh yang di mobil. Oh yang di mobil itu. Alah. Yang di mobil tuh. Dan itu penonton terbanyak saya selama saya punya medsos. Mungkin udah 50 jutaan lebih kali. Ya kayak sepeda itu, yang pakai kecil sepeda itu kan. Anak kecil. Pak Ganjar. Jadi, sama tadi. Itulah kemudian saya dipanggil Tugiman. Karena saya ngomong, bukan siapa Tugiman sebenarnya ya kata-kata. Masalahnya. Nah akhirnya jadi cerita. Itu sebenarnya Ibu perintahin dan saya datengin. Dan hari ini saya dekat sekali dengan Pak Marimin itu yang punya nemuin anggrek itu. Dan kemudian akhirnya gara-gara itu saya upload rame, semua orang bantu dia. Sekarang bagus. Bu Mega tuh seneng banget sama tanaman. Bu Mega itu kalau makan salak, bijinya dikumpulin, tau nggak? Oh, Dibawa ditanam. Tanaman langka, suka. banyak. Ya di tempatmu ada ini. Dulu ada kader-kader termasuk saya, malu juga ditanyain. Apa coba? Berapa jumlah mata air di tempatmu? Waduh. Bicaranya kehidupan. Maka saya bilang Rakernas kami itu tidak bisa elektoral. Nah, kalian inilah wartawan itu kalau ketemu saya, Mas Wapresnya siapa? Mas besok Rakernas bicara Wapres ya, mau pengumuman ya. Besok itu temanya Pangan. kedaulatan pangan. Hari ini ada El Nino. Hari ini India beberapa produsen negara tidak mau lagi mengekspor pangan. Bagaimana sikap Indonesia? That's politik. Ya. Kenapa yang ini nggak tertarik? Tertariknya, Mas, wakil sopo? Kapan diumumkan? Nah, kita bicaranya gitu. Jadi sebenarnya banyak hal yang di dalam politik itu kita jalan. Maka kalau kader nggak menjalankan, wah disikat itu sama Ibu. Tadi itu korupsi. Kamu udah tanam apa belum? Kamu urusi si miskin itu atau tidak? Emangnya yang muncul-muncul di medsos itu tidak sampai ke Ibu? Sampai ya. Mata-mata Ibu banyak. Maka kalau kita udah ditelepon dulu langsung, apa nih? Mas, tapi sebagai pejabat publik, itu tindakan yang paling tepat. Ya. Oke. Mas, tadi diceritakan bagaimana Ibu sangat perhatian terhadap kader-kader yang jadi kepala daerah, yang lagi menjabat jadi pejabat publik gitu, Mas. Tapi pada akhirnya netizen ini melihatnya jadi ke sisi yang lain, bahwa pejabat publik PDIP ini, baik dia mau tingkat daerah atau nanti jadi presiden, nanti malah jadi bonekanya Bu Mega. Ya, simpel aja jawabannya. Saya kader partai harus melayani rakyat. Terus saya ngingkari gitu, Mas. Anda tadi tanya turning point saya di partai, bisa melupakan. Enggak. Tapi kewajiban melaksanakan layanan pada rakyat wajib. Maka saya tes ke publik juga, saya sampaikan juga.
ketika saya bertugas sebagai anggota DPR, saya mengesahkan undang-undang desa, manfaat nggak? Rakyat nggak? Apa ini hanya kepentingan partai? Enggak dong. Tadi cerita kewarganegaraan, undang-undang keistimewaan. Waktu itu kita bicara penyuluh pertanian, saya ikut bahas juga. Manfaat nggak untuk rakyat? Saya jadi gubernur. Wah, Mas Ganjar betul kayak Pak itu jadi gubernur. Oke, saya bisa membuat sekolah gratis untuk orang miskin. Manfaat untuk rakyat atau hanya PDIP? Saya berikan contoh itu. Saya berantas korupsi. Pencegahan dilakukan di Jawa Tengah. Oke nggak? PDIP atau rakyat? Ini satu yang simpel aja. Semua kepala dinas saya minta untuk merespon laporan rakyat 1 kali 24 jam. Untuk rakyat ya? Ya, tapi ketika terjadi kontestasi kan pasti ada yang ingin mendorong agar ini menjadi isu yang memojokkan. Ya. Maka seringkali saya sampaikan pada, Anda punya evidence base-nya? Mana yang lebih saya bela, kepentingan umum atau partai saya sendiri. Gitu. Kita mesti fair dong kasih data. Atau jangan-jangan sejalan so far. Mas, ini pertanyaan bagus. Memang Tatang ini tahu. Luar biasa. Pengalaman dan usianya. Enggak. Partai mana yang bercita-cita hanya ingin membela partainya sendiri? Anda tunjukkan di sini. Taruh di kamera. Enggak ada. Pasti semua orientasinya ke rakyat. Ada 1-2. Namanya 1-2 kok. Nobody's perfect, Mas. Semua akan bisa dengan caranya sendiri. Tapi belum tentu itu merepresentasikan maksud. Kalau soal sikap yang berbeda-beda, ya sikap politik beda-beda. Tapi dalam kepentingan masyarakat itu yang terjadi. Maka lihatlah track record, lihatlah konsistensinya, benar nggak yang diomongkan. Mudah untuk menjawab itu. Ke track record. Track record. Nah Mas, kita mau agak sedikit ke belakang kejadian 21 April ketika Mas Ganjar dideklarasikan sebagai capres. Ini kan banyak cerita-cerita yang kami dengar, tapi kayaknya pengen juga dapat cerita dari Mas Ganjar. Kabarnya itu banyak kader di DPP yang bahkan nggak tahu karena hanya disimpan oleh beberapa orang aja, dan bahkan Pak Jokowi nggak tahu kayaknya, wong dia udah ke Solo duluan gitu. Sebenarnya Mas Ganjar itu taunya itu kapan dan gimana Mas prosesi itu berjalan gitu? Karena kabarnya benarkah seorang Ganjar Pranowo juga diajak dulu untuk kalau Bu Mega itu kan selalu kejawaannya ya kayak Mas Ganjar suruh merenung di kamarnya Bung Karno dan lain sebagainya. Itu sebenarnya ada nggak sih Mas prosesi-prosesi seperti itu atau seperti apa sebenarnya? Enggak, mendadak. Mas Ganjar juga tahu mendadak? Saya nggak tahu. Istri saya nggak tahu. Jadi saya nerima Pak Presiden datang ke Solo karena mau sholat. Ya. Dan hari itu kalau nggak salah Muhammadiyah lebih dulu ya. Terus yang lain baru hari kedua. Terus saya ditelepon untuk ke Jakarta. Krek, apa ini? Kemudian saya udah di Batu Tulis dan saya ngerasa, diumumkan. Oke. Kira-kira besok gitu. Tapi saya di situ di kamar aja. Nah kemudian malam terus ngobrol-ngobrol sama Mas Nanan. Nah saya masuk di kamar Bung Karno. Oke. Renung di situ. Itu sebenarnya proses yang bukan disuruh tapi natural aja ke situ. Ya malam, meh ngopo gitu. Dijelasin toh. Ini terus kemudian ke situ. Masuk kamarnya Bung Karno. Di situ. Saya sholat dulu waktu itu. Saya sholat dulu, ada mata air di sana. Mas, biasanya banyak orang ke sini. Aku mau wudhu boleh nggak? Ada yang mandi juga. Saya wudhu. Saya mau sholat. Wudhu. Saya sholat, terus kemudian kamar Bung Karno. Akhirnya berjalanlah di situ. Paginya diumumkan. Tapi saya komunikasi sama Pak Jokowi. Oke. Bapak datang kan? Saya masih di Solo. Tapi Bapak datang kan? Bapak udah datang loh Pak. Terus Bapak, saya datang. Dan itu hari Jumat, beliau datang pagi, beliau sholat di Istana Bogor, baru ke situ. Prosesnya sederhana. Tapi saya sendiri nggak tahu, itu sebuah cerita yang tiba-tiba. Jadi istri saya nelpon,
Kok pulang nggak? Enggak. Soalnya wis. Lebih ke konangan, bro. Berarti Mas Ganjar itu ditelepon posisi wis langsung Saya udah di Jakarta. Udah di Jakarta. Jadi istri saya juga aware-nya itu baru, loh besok mau ada, Emang ada acara apa? emang ada acara apa? Besok mau ada sholat Pak Presiden di sini kok, dan saya kan sama istri habis jemput di bandara. Iya. Loh ya di mana? Di Jakarta. Ngapain? Ada rapat sama Presiden. Presiden aja di Solo kan kita jemput kemarin. Aku jawab, apa ya? Gitu. Terus akhirnya, enggak, nanti Presiden datang. Kayaknya mau rapat apa ini? Lebaran. Ada yang macet. Ini urgen, ini beberapa orang diundang kok. Aku ngono Mas ngomongnya untuk bojoku. Bojoku itu ya ora percaya. Terus akhirnya dia cerita bahwa ada apa emangnya? Enggak, Pak Presiden di Solo ini ada apa ini? Enggak. Pak Presiden sekarang ini semua lagi nunggu ini. Ya. Nunggu Pak Presiden, dia bilang gitu alasannya. Baru paginya dia nonton, istri saya nggak nonton TV, diumumkan di TV. Istri saya nggak pernah nonton TV, jarang. Anak saya nggak pernah nonton. Nah, WA-nya rame. Mbak selamat. Ada apa? Nyetel TV langsung. TV berbanjiran saat itu. Jadi terus, dia speechless. Udah nggak ngomong apa-apa, nunggu saya datang. Pagi saya pulang sama Pak Jokowi, kami di cabin hanya berdua. 50 menit kami bicara, pasti rahasia, biar kamu nggak nanya. Terus kemudian kami turun, saya dijemput istri, ya. Terus kemudian kita mau buka bersama, saya dipeluk istri saya. Dengan mata tatapan yang agak kosong, bingung gitu, saya dipeluk. Terus gitu, berdoa ya. Bismillah. Terus kami buka puasa terakhir ya itu. Terakhir. Buka puasa sama anak saya, udah ribut semua di sana, udah dijemput. Kayak temanmu ya itu yang datang semua. Iya. Semua kayak teman-temanmu semua. Iya. Iya, wah kayak mesti ditunggu, Mas. Tunggu. Jadi begitulah ceritanya. Tapi sebelum dideklarasikan itu ada perbincangan singkat nggak sih Mas dengan Bu Mega sebagai Enggak. ketua umum Enggak. soal apa yang harus dilakukan nanti? Enggak ya, cuman diajak makan aja, ngobrol-ngobrol gitu. Jadi kayak datar-datar Iya. aja gitu loh. Berarti Mas Ganjar ya ning kono kayak iki apa ya jane. Datar-datar Oh, deklarasi presiden datar. Mas saya ndredeg loh Mas. Oh iya. Hari itu saya ndredeg betul. Di momen waktu dideklarasikan toh Hamin 1 nih, Mas. Hamin satu itu bertanya-tanya. Ora. Jadi aku tuh di nang kamar itu jadi mengwiridan tok Mas. Dan di situ itu disediakan sarung, sandal, odol, sikat gigi, apalagi ya, cukur ini, cukur, bagus banget itu. Aku nggak punya soalnya. Kita gemulai orang Indonesia apa ya gitu. Akhirnya sarung saya bawa itu, saya simpen sampai sekarang. Dredeg Mas. Iki apa ya? Aku arti apa ki? Ya saya kerasa aja. Ya sudahlah, ya sholat istikharah di situ, wiridan di situ. Terus kemudian malam berproses, makin menguat. Oh iya gitu ya. Oh apa iya ya gitu. Oh apa iya. Terus kemudian berkecamuk. Terus pagi itu akhirnya ya kita tahu ya. Oh iya. Bismillah lah. Sholat malam tahajud itu. Terus paginya itu terus semua pakai kopiah, saya enggak. Saya enggak. Terus Mas Nanan bawa kopiah, itulah sejarah kopiah itu. Sejarahnya itu. Mas Nanan bawa kopiah, terus sampai di situ selesai. Saya Mas Ganjar di sini dulu, Ibu speech dulu, ada Pak Jokowi, ada Mbak Puan, sama beberapa orang yang ada di situ. Setelah selesai, Mas Ganjar duduk di sini nanti dipanggil. Aku dipanggil, ya diem aja ikuti. Ngono iki Mas. Jadi sesimpel itu aja. Berdek lah Mas saya. Jadi di hati saya itu cuman apa namanya? Ya wirid aja. Wirid, ya. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Bismillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bismillah. Udah saya. Sholawat di situ gitu kan, sambil jalan. Jadi pada saat kemudian sampai di situ tek, duduk, diumumkan greng. Wah udah. Berkecamuk, terus saya dikasih kopiah itu. Teng. Karena bahkan di posisi makan itu Bu Mega nggak ada kayak Jar, capres ya Jar, gitu nggak ada. Kisi-kisi ya Mas.
Iya, bener sih. Saya kalau jadi Mas Ganjar nggak tidur sih semalaman itu. Aku mulai sih Mas, kita Tidur semalaman mules gitu Mas. Ya, kamu jadi saya mesti potong rambut dan putih dulu. Tapi ini ada ada. Ada calon-calon. jalan. Iya. Nah Mas, ya Ini panjang agak- amat sih. terakhir ini udah terakhir Mas. Oh iya. Terakhir, nah ini mendekati yang masa-masa ini Mas. Ini kan udah mau pendaftaran. Nah, kalau tadi Mas Ganjar bilang wartawan tanya cawapres. Yalah kamu sama. Itu kan? Halo kamera. Hei penonton gitu. Iya. Sama. Ada dalang intelektualnya Mas dari setiap pertanyaan itu Mas. Mas, ini kemarin kok simpang siur ya Mas. Ada omongan katanya sudah mengerucut 3 nama, Pak Mahfud, Bu Khofifah, dan juga dengar-dengar Said Akil. Tapi saya semalam juga habis ngobrol, dapat info juga kok kayaknya Pak Mahfud sama Pak Sandiaga. Oh. Ki, siapa sih Mas Jani Mas? Siapa sih? Ya di antara nama itu. Berarti yang tak sebut tadi masuk semua? Iya masuk semua. Tapi kan ada yang tidak disebut. Nah, Tunggu saat pengumuman. Wah, yang tidak disebut itu yang jadi Mas. Yang tidak disebut itu. Ya nggak tahu kan ada yang nggak bisa sebut, ada yang ini. Makanya tunggu saat pengumuman. itu yang nggak disebut tadi kayaknya Pak Prabowo ya? Subianto. Pak Prabowo. Pak Prabowo nggak masuk ya? Nama saya Ganjar Pranowo. Oh, ya. N sama B ini sampingan kan? Iya kan, bener ya. Mas, tapi wacana itu sebenarnya ada nggak sih Mas keinginan atau ya? Mas, wacana itu kan selalu, namanya wacana. Ini teori kemungkinan. Dan semua orang punya pendapat. Maka disampaikanlah semua pendapat itu. Jadi sah saja. Ini demokrasi kok. Ya. Siapa saja bisa. Ada nama GP, bukan Ganjar Pranowo, Ganjar Prabowo ada. Ya. Kemudian terjadi diskursus di situ. Tapi itu ya apik sih. Ya, Ya. apa namanya ngomong ya. Pendapat kan masukan kan. Masukan itu kita dengar. Ada yang sekarang ada lagi. Ganjar Gibran. Waduh, ada ya. juga. GG. 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 Ya, GGMU. Terus kemudian di samping apa nama disebut pernah ada di Quran saya baca Ganjar Basuki. Oh ya. Pernah muncul kan? Ya. Nah, macam-macam. Jadi wacana itu bebas. Maka istilah saya sebelum janur melengkung, semua teori kemungkinan masih akan bisa terjadi. Maka saya senang kemarin ada pertanyaan wartawan, Mas Ganjar kemarin ada acara Bu Mega berdekatan sama Pak Prabowo, kira-kira bicara apa? Ya saya nggak ikut, nggak tahu. Tapi berdekatan itu kan bagus. Ya. Ngobrol, bicara, nanti ketemu dengan partai lain bicara, ketemu dengan partai lain bicara. Sesering mungkin bicara, intensitas bicara itu bagus. Agar kemudian politik kita itu menjadi adem. Ya. Oh ya, para pengambil keputusan, pimpinan itu berdialog, berbicara. Nanti dari nama-nama kan pasti akan dikomunikasikan kelak kemudian dengan saya. Nah, saya konsentrasi lah nyiapin PPN sekarang, nyiapin apa namanya hal administratif, terus kemudian nanti para relawan, partai-partai jauh lebih kita siapin secara teknis gitu. Jadi itu dulu baru nanti Dikomunikasikan. cawapresnya. Enggak, karena sebenarnya paralel. Bareng ya Mas? Paralel, Ya. tapi kan kita mesti bagi-bagi lah. Biar lebih. Siap. Begitu? Oke deh, Oke. kalau gitu terima kasih Mas Ganjar sudah menerima kita berapa jam ini? 4 jam setengah. Jadi soal cawapres gimana? Soal cawapres Cawapres. jadi Kan Mas Ganjar capres. Bener. Kita tunggu saatnya. satu saja. Siap. Oke. Terima kasih banyak Mas Ganjar, semoga sukses. Nanti kita tunggu langkah-langkah ke depan seperti apa yang pasti ya monitor terus lah. Monitor terus. Kawal terus. Jangan bosan sama pertanyaan cawapres Mas. Yang penting gaspol. Gaspol. Itu sahabat Kupas Jodoh, terima kasih. Saya Tata Gurito. Saya Vittorio. Tetap ucapkan terima kasih dan tetap ngegas dan tetap nampol. Nampol. Terima kasih, Mas. Terima kasih. Matur sembah nuwun Mas Ganjar.